Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami hari-hari yang terasa berat, seakan setiap pintu tertutup rapat dan doa berdiri di ambang menunggu jawaban? Kita berusaha, kita menahan air mata, kita merapikan hati, namun langkah masih gontai. Terkadang perjuangan mirip menapaki tangga panjang dalam gelap. Napas pendek, dada sesak, dan hati berdebar mencari arah. Tapi jika hatimu mengetuk, adakah jalan yang lebih dekat untuk menyampaikan pinta agar rahmat turun seperti hujan yang halus namun pasti, setetes menyentuh tanah kering sampai subur kembali? Sebelumnya, kita berdoa dulu. Ya Allah, limpahkan kelembutan dan ampunan untuk siapapun yang menyimak kalam ini. Anugerahkan kebaikan beruntun bagi yang menekan tombol suka. Bukakan pintu keteguhan dan rizki yang halal bagi yang menekan tombol langganan. Luaskan pahala dan keberkahan bagi yang membagikan rekaman ini agar sampai pada tangan yang membutuhkan. Dan curahkan cahaya rahmatmu bagi yang menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satukan kami semua dalam kebaikan yang Engkau ridhai. Jadikan keluarga kami terlindungi. Hati kami dibersihkan dari sombong dan putus asa. Hajat kami yang baik Engkau kabulkan pada waktu terbaik. Dan akhir hidup kami Kau tutup dengan husnul khatimah. Kita akan menempuh bahasan tentang amalan Al-Fatihah 41 kali sebagai wasilah permohonan. Ini bukan sihir dan bukan jalan pintas yang meniadakan ikhtiar, melainkan undangan untuk menata niat, membersihkan arah, dan menghadirkan rasa diawasi sehingga doa menjadi jernih. Kau diajak memulai dari Bismillah, huruf ba yang bermakna tujuan, melekat, terawasi, dan luas. Engkau menaruh seluruh harapan di hadapan Tuhan, bukan pada kemampuan diri yang rapuh. Ketika lidah melafazkan, hati menyusul, dan gerak menjadi ibadah. Kita diajak mengakui kelemahan dengan lembut, lalu berdiri lagi dengan harap yang tenang. Inilah pintu pertama bagi siapapun yang ingin mengetuk langit tanpa gaduh. Cukup dengan adab yang baik dan pengharapan yang penuh. Ada saat ketika kita menilai hidup dari ukuran materi semata, padahal anugerah terbesar sering berdiam dalam hal-hal yang tenang. Napas yang lapang, mata yang masih awas, telinga yang sanggup mendengar, kesempatan bersujud, dan detik-detik yang memberi ruang untuk berubah. Karena itu sebelum engkau memohon, belajarlah bersyukur. Ucapkan tahmid segera begitu nikmat teringat. Khususkan pujian hanya kepada Allah dan jangan sisipkan bangga kepada diri. Syukur yang benar bagaikan bejana yang bersih, siap menampung tambahan karunia. Jika engkau merasa sendirian, ingatlah bahwa doa yang jujur tidak pernah sepi. Selalu ada malaikat yang menulis, ada kasih yang memperhatikan, ada gerbang Rahman yang terbuka bagi pejalan yang sabar. Ustadz Adi Hidayat mengajak kita memulai dari niat yang lurus, menghadirkan pengawasan ilahi, dan menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah. Inilah yang membuat bacaan tidak sekedar bunyi, melainkan jalan pulang bagi hati yang letih. Bila engkau berdoa dengan cara ini, engkau sedang mengetuk gerbang Rahman di dunia dan Rahim di akhirat. Engkau tidak sendirian, ada mata yang selalu memperhatikan, ada kasih yang tidak pernah terlambat. Peganglah pengharapanmu seperti pelita kecil yang cukup untuk menuntun satu langkah, lalu satu langkah lagi, hingga jalanmu tampak jelas. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Demikian firman Allah yang menguatkan setiap hamba yang menata harapan dan memperindah ada permintaan. Biarkan kalimat itu menyelimuti relung hatimu seperti kain hangat setelah hujan. Tarik napas pelan, rasakan kedekatannya. Lalu kita melangkah lebih dalam, setapak demi setapak tanpa tergesa. Ketika engkau mendengar bahwa surah Al-Fatihah dapat dibaca 41 kali sebagai wasilah doa, janganlah buru-buru menilainya hanya sebatas angka. Sesungguhnya, bilangan itu lebih dari sekadar hitungan. Ia adalah latihan ketekunan. Seperti tetesan air yang jatuh berulang kali hingga mengikis batu, begitu pula bacaan Al-Fatihah yang diulang dengan hati penuh harap mampu melapangkan jalan doa. Setiap kali engkau membaca, sesungguhnya engkau mengetuk pintu yang sama,
Bayangkan seorang musafir yang berdiri di hadapan pintu agung. Ia tidak sekali mengetuk lalu pergi, melainkan berkali-kali dengan sabar, dengan penuh adab, hingga akhirnya pintu terbuka. Begitulah rahasia 41 kali. Ia melatih kesungguhan, menata hati, menguji konsistensi. Doa bukan sekadar kata, tetapi keteguhan yang bersambung antara lisan, hati, dan keyakinan. Dalam riwayat doa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tiada seorang pun yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan, bisa segera, bisa ditangguhkan, atau diganti dengan terhindar dari keburukan yang setara." Hadis ini menuntun kita untuk tidak mengukur doa dengan terburu-buru. Karena terkadang jawaban bukanlah apa yang kita bayangkan, melainkan apa yang kita butuhkan. 41 kali bacaan Al-Fatihah adalah cara untuk menguji kesabaran itu, sembari mengikat hati pada keyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia dari doa. Kau diajak untuk menyebut nama Tuhan dengan penuh kesadaran. Bacalah Bismillah sebelum memulai. Rasakan huruf ba yang melekatkan setiap aktivitas pada Allah. Jangan sekadar membaca, tetapi hadirkan rasa diawasi. Bayangkan Allah mendengar setiap lafaz, malaikat menuliskan setiap getar hati, dan langit terbuka menyambut setiap sebutan. Dari situlah makna Rahman turun, memberi kemudahan, dan Rahim memahat pahala untuk akhirat. 41 kali bukanlah angka magis, tetapi cermin dari pengulangan yang tulus. Engkau diminta untuk tidak bosan, tidak menyerah, dan tidak tergesa. Jika doamu belum tampak jawaban, jangan merasa kosong, sebab pada setiap lafaz ada rahmat yang turun, walaupun belum engkau lihat. Doa tidak selalu menjelma dalam bentuk hasil segera. Ia kadang berwujud ketenangan hati, terbebas dari resah, atau terselamatkan dari bahaya yang tak tampak. Maka ketika engkau mengamalkan Al-Fatihah 41 kali, yakinkan dirimu sedang menata tangga menuju jawaban. Jangan sekadar mengharap dunia, tetapi haraplah ridho. Jangan hanya minta diberi, tetapi mohonlah dijaga. Pada akhirnya, doa yang benar bukan sekadar tentang apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah tahu terbaik untuk kita. Bayangkan bacaanmu sebagai untayan cahaya yang berlapis-lapis, menembus gelap, menyingkap tabir, hingga akhirnya pintu rahmat terbuka luas. Biarkan kesungguhanmu menjadi saksi bahwa engkau sungguh-sungguh memohon. Engkau mungkin pernah merasakan bahwa doa sering hanya menjadi rutinitas bibir, namun hati berjalan ke arah lain. Karena itu, membaca Al-Fatihah 41 kali tidak dimaksudkan hanya mengisi waktu, melainkan menundukkan hati agar benar-benar hadir. Setiap lafaz yang keluar adalah persembahan, setiap tarikan nafas adalah saksi. Inilah mengapa para ulama menyebut bacaan itu bukan sekedar doa, melainkan jalan ibadah. Salat adalah latihan terbesar dari ibadah hati. Ia disebut silah yang berarti keterhubungan, karena melalui salat engkau belajar merasakan kehadiran Allah tanpa sekat waktu dan tempat. Jika engkau mampu menghadirkan rasa diawasi ketika berdiri, ruku, dan sujud, maka engkau pun mampu merasakan pengawasan yang sama saat bekerja, makan, minum, dan bahkan ketika menutup mata untuk beristirahat. Membaca Al-Fatihah 41 kali adalah perluasan dari latihan itu. Kau sedang melanjutkan sholat dalam bentuk zikir yang berulang, menjaga sambungan hatimu dan Rabb-mu. Sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyerta yang memperindah amalan ini. Dengan bersolawat, engkau memperhalus permintaan, sebab doa yang diawali dengan pujian kepada Allah dan diiringi sholawat akan lebih cepat naik ke langit. Maka di antara bacaan Al-Fatihah, sisipkanlah sholawat. Biarkan ia menjadi hiasan doa seperti harum bunga yang membuat angin terasa lebih segar. Seorang sahabat pernah berkata, kami diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, hingga dalam hal yang paling kecil.
Pesan ini menuntunmu untuk menjadikan setiap huruf dari Al-Fatihah sebagai zikir hidup. Jika engkau membaca dengan niat ibadah, maka engkau sedang menanam benih pahala di setiap ulangan. Jika engkau membaca dengan hati yang ikhlas, engkau sedang mengisi wadah sabar dan tawakal. Amalan 41 kali bukan sekedar latihan lidah, tetapi pembelajaran batin. Ia mendidikmu agar tidak cepat bosan, tidak sekedar berharap hasil instan, melainkan menunggu dengan sabar, yakin, dan penuh tawakal. Ingatlah, doa itu bagaikan panah yang dilepaskan di malam hari. Engkau tidak melihat kemana arahnya, tetapi ia akan mengenai sasaran tepat pada waktunya. Maka, jadikanlah bacaanmu bukan sekedar hitungan, tapi jalan ibadah. Mulailah dengan bismillah, iringi dengan rasa syukur, perindah dengan solawat, dan akhiri dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan doa itu kembali hampa. Kau tahu, setelah doa dikabulkan, apa yang paling sering dilupakan? Syukur. Banyak yang berlari cepat ketika hajatnya dikabulkan, tetapi lupa menoleh untuk mengucap terima kasih. Padahal, syukur adalah kunci yang menjaga nikmat agar tetap tinggal, bahkan bertambah. Maka ketika engkau mengamalkan Al-Fatihah 41 kali, jangan lupa melanjutkannya dengan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat yang ringan di bibir, namun berat nilainya di sisi Allah. Kata al di awalnya menandakan bahwa semua pujian tanpa terkecuali kembali kepadanya. Tidak boleh ada secuil pun yang kau sisipkan untuk kebanggaan diri. Jika kau berhasil, katakan Alhamdulillah. Jika kau sembuh, katakan Alhamdulillah. Jika kau selamat dari kesulitan, ucapkan Alhamdulillah. Jangan tambahkan kata walaupun atau meskipun yang mencairkan makna syukur. Cukup luruskan semuanya hanya untuknya. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa dhammah pada kata alhamdu adalah isyarat untuk segera bersyukur. Begitu nikmat datang, jangan tunda. Ucapkan alhamdulillah saat itu juga. Seperti seorang musafir yang diberi seteguk air di tengah padang, ia tidak menunggu malam atau pagi untuk berkata terima kasih, melainkan seketika. Begitu pula syukur kepada Allah, ia harus segera hadir, begitu nikmat terasa. Syukur juga bukan hanya untuk nikmat yang tampak besar, mata yang masih awas, kaki yang masih bisa melangkah, udara yang kau hirup, hati yang masih berdegup. Semua itu adalah nikmat yang menuntut syukur. Betapa sering kita menunggu datangnya rizki besar, padahal setiap hari Allah melimpahkan rizki kecil yang membuat kita tetap hidup. Tahmid mengajarkan kita untuk peka, agar tidak buta terhadap nikmat yang telah ada. Kisah seorang pemuda di Gurun Badra yang ditanya oleh Khalid menjadi pelajaran. Ketika diminta menjual kambing tuannya dengan alasan mudah berbohong, ia menjawab, "Lalu, di mana Allah?" Sadarilah, syukur juga lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Orang yang hatinya terhubung dengan pengawasannya akan sulit untuk curang, dan orang yang terbiasa jujur adalah orang yang paling pandai bersyukur. Maka setelah bacaanmu 41 kali selesai, tutuplah dengan tahmid yang lembut. Biarkan ia mengendap dalam hati, bukan sekedar di bibir. Katakan Alhamdulillah dengan penuh perasaan, seakan engkau baru saja diselamatkan dari dahaga panjang. Inilah rahasia syukur. Ia menjadikan doa yang sudah dikabulkan tetap terjaga, dan doa yang belum dikabulkan semakin dekat pada waktunya. Wahai engkau yang sedang menanti jawaban, percayalah bahwa tiada satu pun doa yang luput dari pendengaran Allah. Jika engkau membaca Al-Fatihah 41 kali dengan hati yang hadir, lalu engkau sertai dengan syukur dan salawat, maka sesungguhnya engkau telah mengetuk pintu yang tidak pernah salah alamat. Doa yang keluar dari hati yang bersih akan selalu sampai, meski kadang jawaban datang dengan cara yang berbeda. Ingatlah, hidup bukan selalu tentang cepatnya doa terkabul,
tetapi tentang bagaimana kita belajar bersabar di sela-sela penantian. Sabar adalah jembatan panjang yang menghubungkan engkau dengan pertolongan Allah. Setiap langkah di atasnya mungkin melelahkan, tetapi semakin jauh engkau berjalan, semakin dekat pula engkau dengan tujuan. Bersandarlah dengan tawakal. Lepaskan urusanmu pada Rob yang mengatur segalanya. Sebagaimana seorang anak kecil yang menyerahkan tangannya pada ayahnya di jalan yang ramai, ia tidak takut karena tahu ada tangan kuat yang menggenggam. Begitu pula engkau, serahkan hatimu, serahkan rencanamu, serahkan seluruh hidupmu pada Allah. Dan yakinlah, pertolongan Allah selalu datang tepat waktu, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Ketika engkau merasa dunia menutup jalanmu, mungkin itu karena Allah sedang menyiapkan jalan lain yang lebih lapang. Ketika engkau kehilangan sesuatu, mungkin Allah sedang melindungimu dari hal yang akan melukaimu. Biarlah setiap bacaan Al-Fatihahmu menjadi benih cahaya. Biarlah setiap doa yang terucap menjadi air yang menyuburkannya. Dan biarlah kesabaranmu menjadi tanah yang kokoh tempat ia tumbuh. Pada akhirnya, kau akan melihat bunga keikhlasan mekar dan buah harapan matang di waktu yang telah ditetapkan. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, baik yang kami ucapkan dengan lisan maupun yang hanya bergetar di hati. Lapangkanlah jalan rizki kami, sembuhkanlah sakit kami, tenangkanlah hati kami, jaga keluarga kami, dan tutup hidup kami dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.